Halo, assalamualaikum. Bahas earphone Swedia lagi yuk. Ya, dari Studio ya. Ini adalah seri N, tepatnya Studio N2 Pro. Belakangan, TWS earphone ini jadi favorit saya, dan ini beberapa alasannya yang bisa saya highlight. Tentunya pertama itu karena dia support multi-point connection ya. Singkatnya, dia bisa terhubung bareng ke laptop dan ponsel saya. Jadi, pas lagi nonton di laptop, terus ada telepon di HP, bisa diangkat pakai earphone ini langsung. Atau skenario lainnya, biasanya pas lagi kerja, saya suka melipir buka-buka reels di Instagram dulu, dan ini bisa tetap pakai earphone yang sama buat dengerin suaranya. Fitur yang wajib ya, kayaknya ini buat saya sekarang. Kemudian, dia juga support wireless charging, jadinya ngecasnya simple, dan punya fitur ANC juga. Spek teknis dari Studio N2 Pro sendiri seperti ini ya, sudah menggunakan Bluetooth 5.3, kodeknya SBC, drivernya berukuran 10 mm, punya waterproof rating IPX4, dan 4 mikrofon untuk ANC dan juga ENC. Bedain ya, ANC itu Active Noise Cancellation, sementara ENC adalah Environmental Noise Cancellation, biasanya digunakan saat merekam dengan mikrofon. Lalu untuk charging, dia support quick charge di mana pengisian daya 10 menit bisa dapat 75-90 menit playtime, tergantung ANC-nya menyala atau tidak. Nah, yang saya tampilkan ini warna steel blue, N-seriesnya Studio memang form faktornya punya stem atau tangkai. Cocok lah, karena biasanya ini bikin mikrofonnya bekerja lebih baik karena makin dekat ke arah mulut. Bicara soal desain, Studio sendiri selalu punya keunikan ya, dan produk-produknya itu selalu fashionable. Hadir dengan finishing matte, Studio N2 Pro ini punya aksen dark gray untuk mempermanis tampilannya, sekaligus menandai area sensor sentuhnya. Nah, tips karetnya lembut sekali dan nyaman digunakan cukup lama. Somehow, saya juga suka banget desain case-nya, overall memang ini earphone yang premium. Kemudian kita masuk ke suara, di mana Studio juga acap kali sering bikin saya puas, dan kita mulai dari bassnya. N2 Pro ini punya bass yang punchy, nendang, lively, bulat, dan cukup empuk. Tapi yang paling tepat sih satu kata, ya nonjok alias ya punchy itu tadi ya. Tapi tidak lebay juga bassnya dan tidak bikin stagingnya kabur oleh gaung suaranya. Ini bass mahal nih. Saya yang bukan basshead saja, enjoy bener ya rasanya. Termasuk di sektor vokal, clarity-nya terjaga sekali. Suara Maudy Ayunda bener-bener bening terdengar di earphone ini. Kalau diperhatikan, vokal juga terasa sedikit lebih berbobot ya. Nah, treble mungkin tidak semenonjol dua sektor lainnya tadi. Sedikit terlalu hangat bagi saya, kurang bright, dan sparklingnya juga tidak begitu keluar. Power outputnya sendiri sangat cukup, dan yang paling penting di volume terkencang sekalipun, suaranya tidak pecah atau jadi cempreng. Dan ini diperkuat dengan hasil driver quality test yang aman tanpa rattle maupun burst. Studio N2 Pro ini punya staging yang luas ya, sehingga depth suara bisa dialirkan dengan baik ke reseptor suara alias telinga kita. Dan dengan kemampuan virtualisasi yang baik, di mana arah dan jarak bisa dihadirkan dengan akurat, TWS earphone yang satu ini jadinya sangat lively. Resolusi dan detail suaranya juga rich, banyak detail kecil yang muncul dan terdengar di Studio N2 Pro ini. Saya rasa keputusan Studio mempertahankan kodek SBC semata terjawab di sini, di mana detail suara tetap bisa hadir dengan baik, jadinya no worries. Saya sendiri menguji pakai earphone ini menggunakan source Apple Music maupun YouTube ya. Dan kalau video musik di YouTube saja terasa lebih lively, kebayangkan gimana pas dengerin Apple Music. Even buat gaming, earphone ini bisa menghadirkan sound positioning yang baik dan detail suara langkah yang pelan pun bisa didengarkan. Meski memang halangan sedikit datang dari masalah latency. Di PUBG Mobile, delay terasa kentara, semisal meloncat dan mendarat itu suaranya telat ya. Dan begitupun saat menembak terasa ada jeda sebentar. Dan tersisa 3-4 suara langkah saat saya menghentikan lari di dalam game. Untuk menonton video sih masih aman, meski saat diperhatikan baik-baik masih ada slight delay. Dan untuk peredaman kebisingannya, ini lumayan meredam low frequency noise ya. Efeknya bagi saya tidak begitu signifikan, mengingat isolasi suaranya sendiri sudah cukup ketat. Justru saya menyayangkan tidak adanya mode transparansi atau awareness ya, padahal kan sudah punya dua mikrofon di masing-masing earbuds, buktinya dia punya mode ANC. Kenapa nggak sekalian sama transparansi?
Nah, untuk toggle ANC ini cukup tekan dan tahan daerah dengan aksen warna abu tadi di earphone yang sebelah kanan. Kalau kontrol lainnya ini lengkap ya, jadi dimana tap 1 kali itu play atau pause, dan tap 2 kali previous atau next kiri kanan beda, tap 3 kali di kiri volume up, tap 3 kali di kanan volume down, tekan dan tahan di kiri itu buat aktivasi voice assistant atau Siri. Mic-nya bagi saya standar TWS lah ya, dimana kompresi suara masih sangat terasa, detail dan gainnya sih cukup. Poin plus ada pada ANC yang bekerja dengan baik meredam noise meski saya coba rekam dalam suasana hujan. Ya, ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Studio N2 Pro. Saya ngomong di bawah hujan ya, di atas kedengaran suara hujan. Dan habis ini saya mau tambahin suara kipas. Sekarang saya ngerekamnya sudah nyala kipasnya ya, level 1. Ini pakai Filmora. Jadi di video editor saya bisa ngerekam suara juga langsung dari source Bluetooth ini ya. Sekarang level 2, ini suara kipasnya udah makin kenceng dan sekarang di level 3. Silahkan disimak suaranya. Saya akan diam dulu. Oke, saya ngomong lagi dan bandingkan suara saya sekarang dengan suara saya sekarang. Karena sekarang udah dimatikan lagi kipasnya ya. Kalau ada perbedaan, misalkan lebih centeng, itu wajar karena INC-nya bekerja. Tapi kalau noise-nya tidak teredam, berarti INC-nya kurang baik bekerja ya. Dan disimak juga nih, karakternya natural atau kayak suara robot, kemudian detailnya kayak atau tidak, dan gain-nya cukup atau tidak. Komen ya, sekarang juga. Untuk segala penilaian atas pengujian saya berencana pakai Studio N2 Pro ini buat entertainment dan juga kerja. Ya, biasanya keputusan ini tergantung dari 2 hal, fitur yang diberikan dan kualitas suara yang dihasilkan. Yang mana kedua hal ini, alhamdulillah, cocok buat pola pakai dan karakter suara yang disukai oleh telinga saya. Memang saya tidak akan menyarankan kamu-kamu yang mobile gamers kompetitif atau profesional buat pakai earphone ini saat bermain. Masalahnya sebetulnya hanya di delay sih ya, karena kalau virtualisasi dan positioning suara, Studio N2 Pro ini sudah bisa deliver dengan sangat baik. Dan karena saya juga jarang telepon, pun sudah nyaris tak pernah meeting online, mikrofonnya bisa saya maklumi. Yang penting peredam kebisingannya berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi kuncinya di kemampuannya yang terhubung ke 2 perangkat sekaligus dan bass serta vokalnya yang aduhai tadi. Di level harga sejutaan dan di bawah 2 juta, Studio N2 Pro ini boleh banget dicoba buat kamu penikmat audio yang cukup longgar budgetnya ya. At least buat saat ini saya senang pakainya dan kita lihat apakah nanti akan berubah setelah saya coba Studio E2? Tungguin aja ya. Oke, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.